Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pada kesempatan ini pengajian kita untuk lebih jelasnya, baiklah kita ulangi pengajian yang telah sudah kan, seperti kaji diri, tentang kaji diri kita, mengulang-ulangi. Jadi pengajian kaji diri itu ada yang yang banyak yang nggak mengerti kita kan, seperti apa diri itu yang sebenarnya, ya kan? Jadi itu masalah kaji diri yang sebenarnya itu kita ambil dulu sejarah awal. Pertama Allah Ta'ala menjadikan roh itu kan. Jadi yang pertama kali dijadikan Allah Ta'ala itu adalah roh. Jadi roh ini banyak namanya nih. Ada 50 namanya tuh. Nur Muhammad dia katanya kan. Akal katanya kan. Banyaklah macamnya tuh. Jadi setelah roh ini dijadikan, roh ini kan hidup ya kan, bisa ngomong ya kan. Tuh. Jadi untuk lebih jelasnya, inilah yang dinamakan diri yang sebenarnya diri. Jadi yang satu lagi yang biasa kita ketahui kan, kalau dibilang diri sebenarnya diri itu langsung kita pegang di sini kan, 2 jari bawah susu kiri. Jadi diri itu nggak ada yang palsu, diri benar sendiri, diri sebenarnya diri semuanya itu. Contohnya lah roh ya kan. Yang pertama dia di Allah Ta'ala itu, contohnya diciptakan Adam kan. Dimasukkanlah roh itu ke Adam kan. Adam itu kan hidup ya kan. Seperti kita ini ngomong dia kan. Tuh. Itu roh tuh kalau sama kita roh jasad namanya kan. Roh jasad namanya. Itulah yang dinamakan diri sebenarnya diri. Tuh. Kalau diri sebenarnya diri itu kan batin kan. Ada lagi yang bilang kan yang megang 2 jari bawah susu kiri kan, itu batin dalam batin namanya. Jadi nggak salah juga dibilang diri sebenarnya diri itu. Untuk lebih jelasnya kan, ini selama ini kita ngaji kan, kalau dibilang diri sebenarnya diri satunya kan. Itu pemahaman yang seperti itu harus diubah tuh. Yang pertama kalau mengaji ini saya tekankan sekali lagi kan, cobalah waktu kita mendengar pengajian itu kan, kalau bisa lihatlah apa yang disampaikan guru itu kan. Kalau bisa rasakanlah. Jangan jadi penonton, jangan ditonton kata guru-guru itu. Jadilah kita itu pelakunya. Jadi terasa dia. Ini kan kalau pengajian kita kan, yang kita dengar tuh, yang kita lihat kan nonton namanya tuh. Itu mana ada apa-apa sama kita. Bentar lupa tuh. Jadi kalau bisa ngaji itu, yang kita dengar tuh kalau bisa dilihat, kalau bisa dirasa. Kalau bisa diketahui. Yang satu lagi,
Kalau bisa dikenal, dikenal. Nah, itu yang bagus. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini diri yang sebenar diri itu adalah ruh yang pertama dijadikan Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam jasad kita ini, itulah namanya ruh jasad. Yang kedua, yang 2 jari basuh kiri kan dipegang orang tuh, itu nggak salah juga dibilang diri sebenar diri. Sebabnya di dalam batin itu ada batin kan. Gitu. Nah, di sini lagi saya pesankan dari dulu lagi kan, kalau ruh yang diciptakan pertama oleh Allah Ta'ala itu suci. Bapak sudah pernah melihat yang suci. Jadi kita tuh kalau bilang ruh, jangan ada perasaan itu kita itu gelap misalnya kan. Ini dibilang ruh gelap lagi, nggak bolehlah kita bersangka seperti itu. Yang jelas ruh itu suci. Masa iya kita anggap gelap, ya kan? Suci ruh tuh, dan mudah dikenal. Kalau ruh itu dikenal bisa itu, lihat nggak bisa. Kalau yang bisa dilihat mata kepala, mata batin tuh, itu yang ada jaraknya sama kita. Yang ada antara. Tapi kalau jauh tiada berjarak katanya kan, dekat tiada bersentuh katanya kan, itu dikenal bisanya. Itu. Caranya dikenal sama dengan ruh tuh. Itu. Ruh itu kan seperti itu tuh, sama yang hidup dalam ruh itu kan. Itu. Yang lain lagi, caranya lagi. Cara mengamalkan ataupun cara mengenalnya kan, itu harus kita teliti. Kalau bisa dilihat atau bisa dipandang, itu dipandang. Kalau yang bisa dikenal, dikenal. Jangan yang bisa dikenal nanti dilihat kan, itu nggak jumpa nanti. Itu cara pemakaiannya itu. Dan lagi ya kalau bisa kan, diusahakanlah mengamalkan yang mudah-mudah, yang senang-senang. Contohnya lah kita sekarang ini kan, namanya nih alam dunia. Tuh kalau keadaan kita sekarang ini kan, kita sekarang ini kan alam dunia nih, alam zahir namanya kan alam nyata. Seperti apa kira-kira alam nyata ini? Harus kita ketahui itu. Dan mudah kita mengamalnya kan. Itu yang paling mudah. Sebabnya kita sedang di alam itu sekarang. Seperti siang malam kan. Sama cahaya bulan, cahaya matahari kan, Allah jadikan langit dan bumi beserta isinya kan. Itu matahari itu isinya tuh, bukan cahaya dunia. Kayak bulan tuh kan, malam kan terang dia kan. Itu bukan cahaya dunia tuh, bukan cahaya nyata, cahaya isinya tuh. Kalau cahaya alam dunia ini bukan seperti itu. Itulah yang mudah dulu kita amalkan. Contohnya kita sekarang ini lah sedang di alam dunia. Kalau alam batin susah juga kita kan, menengok-nengoknya kan. Ini yang nyata, ini alam nyata ini seperti apa kira-kira? Saya mudah mengamalnya.
Kalau berhasil ini kan lanjutlah yang ke tingkat yang agak sulit sedikit kan. Nah, terus. Jadi bisa semuanya. Enggak sekedar mendengar cerita kita lagi. Tuh. Seperti apa kira-kira? Jawablah dulu. Alam dunia ini ya. Atau cahayanya seperti apa? Nah, senang kita ngamalnya. Yang mudah-mudah dulu diamalkan. Jangan diamalkan yang nggak bisa. Kalau apalagi kaji roh tadi kan, itu diri zona diri itu. Melihat bening aja susah kita. Apalagi nengok suci kan. Itu. Ini yang mudah-mudah ini dulu. Nggak kemana-mana nih. Zahir kita ini di alam nyata ini. Di alam dunia namanya kalau dalam Quran kan. Di dunia katanya kan. Seperti apa kira-kira alam dunia tuh? Kita kan sedang di situ kita sekarang nih. Halo Bapak. Seperti apa alamnya? Ini Pak, Bapak yang satu ini Gelap. gelap katanya. Kalau Bapak Terang seperti matahari di siang hari. udah. Jadi sebenarnya begini tuh. Biar nggak pelik-pelik ceritanya kan. Ya ini bilang ini, yang ini bilang ini, yang ini bilang ini katanya kan. Kalau cahaya nyata ini kan, cahaya alam dunia ini kan, itu gelap bagi orang yang tak punya ilmu. Nggak ada ilmunya sama dia tuh, gelap tuh dunia ini, cahayanya tuh, alamnya tuh. Tapi kalau orang punya ilmu, itu terang menerang alamnya. Gitu. Bisa dia melihat jin di alam nyata nih. Tuh. Bisa dia menengok orang dalam kubur kan, bisa apa tidaknya. Kalau tahu kita akan alami kan, terang menerang. Contohnya, saya kasih contoh. Coba Bapak melihat ke dinding tuh, tapi jangan nampak dinding tuh. Nah, kan mata batin nih saya tuh. Kalau Bapak bisa melihat itu, Bapak bisa nengok jin tuh. Bisa nengok alam barzah. Nah, itu untuk lebih jelasnya kan. Jadi kalau ada yang Bapak tanya-tanyakanlah apa yang Bapak sukai kan, yang menurut ya Bapak yang buat senang hati Bapak kan. Tanyakanlah tentang masalah roh tadi kan, masalah alam dunia tadi kan, bebas menanyakan itu. Jadi apa aja lah. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan tadi itu, yang pertama roh yang disebut diri sebelah diri yang dimasukkan ke dalam jasad kita itu roh jasad namanya. Yang di dalam roh jasad itu ada rohaniah namanya. Itu yang disebut batin dalam batin kan. Untuk lebih mudah mengetahuinya kan. Kemudian baru ditiupkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha katanya kan. Maka kami tiupkanlah ke dalam ruhnya kemunafikan dan ketakwaan. Di sini kita bebas memakai dua macam itu. Yang pertama ketakwaan, yang kedua kemunafikan.
Itu tergantung pribadi kita masing-masing. Mau busuk roh kita keluar dari jasad itu kan, mau harum roh kita yang keluar dari jasad kita itu tergantung pribadi kita masing-masing. Wallahu alam bisawab. Lebih kurang minta maaf di mana salah saya cara menyampaikan itu. Disinilah saya selalu merasa bersalah kan cara penyampaian itu. Tapi usahakanlah supaya mudah dimengerti kan, jangan dipersulit. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.